Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sri Arika. Mohon bantuan untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Pada pagi hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah dongeng yang selalu diceritakan oleh mama saya ketika kami masih kecil. Ketika anak-anaknya masih kecil, ketika kami menjelang tidur, itu mama saya selalu bercerita tentang dongeng ini. Dongeng ini berjudul Batu Belah Batu Bertangkup. Dongeng ini mengisahkan seorang anak yang sangat durhaka kepada ibunya. Dongeng ini berawal dari sebuah kisah di mana di sebuah desa itu terdapat seorang ibu dengan ketiga anak-anaknya. Mereka hidup berempat. Kerjaan sang ibu adalah seorang pencari kayu bakar. Di mana kayu bakar itu dicari, habis itu dijual lah ke rumah-rumah sehingga sang ibu mendapatkan uang. Pada suatu hari, setelah berjualan kayu, ibunya memasaklah untuk ketiga anak-anaknya yang lagi bersekolah. Memasaklah semua yang keinginan anak-anaknya. Setelah selesai memasak, sang ibu berpesan kepada anak yang paling kecil, bilanglah, nanti tolong setelah kalian makan, tolonglah sisakan ibu sedikit, karena tentunya ibu pasti sangat lapar lah setelah pulang dari mencari kayu bakar. Setelah ibunya pergi dari pagi sampai menjelang sore, ibunya pulang ke rumah dengan kondisi yang sangat lapar sekali. Ketika ibunya ke dapur untuk mengambil makanan, tidak ada sedikit pun sisa dari makanan itu. Semua sudah dihabiskan oleh anak-anaknya. Sang ibu yang sangat kelaparan sekali hanya bisa meminum air putih saja. Menangislah sang ibu ini. Begitu durhakanya anak-anaknya sampai mereka tidak ingat lagi sama ibunya. Sambil menangis, sang ibu akhirnya keluar dari rumah menuju ke hutan. Berjumpalah dia dengan seorang penebang kayu yang lain. Dia bilang sama penebang kayu yang lain, apabila anak-anakku mencari aku, katakanlah kalau aku di dalam hutan. Jadi ketika ibu itu berpesan seperti itu, berjalan lagi ibu itu ke dalam hutan. Sampai ke penghujung hutan, sang ibu bertemu dengan sebuah batu yang sangat besar sekali. Itulah batu belah batu bertangkup. Setelah sampai di depan batu, sang ibu mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang ibu berkata bahwa saya memiliki anak yang sangat durhaka, yang sangat tidak memikirkan ibunya, yang tidak pernah menyayangi ibunya. Maka saya ingin masuk ke dalam batu ini. Dan sang ibu berkata kepada batu sambil mengangkat kedua tangannya ke atas langit, batu belah batu bertangkup, tangkuplah aku tanpa rambut. Ketika sang ibu melantunkan lapas itu, hujan turun sangat deras sekali. Petir menyambar-nyambar. Dan sang ibu kembali melantunkan kalimat itu sampai 7 kali. Dan pada hitungan yang ke-7, tiba-tiba petir menyambar sangat kencangnya. Sangat kencang sekali petir itu menyambar. Dan membelah batu belah itu menjadi 2 bagian. Dan ketika batu itu terbelah menjadi 2 bagian, sang ibu akhirnya masuklah ke dalam batu itu. Kemudian sang batu menangkup lagi, menelan sang ibu. Tetapi rambut sang ibu yang sangat panjang itu tertinggal di luar, terjepit di antara batu itu. Jadi tenggelamlah sang ibu ke dalam batu itu. Singkat cerita, sang anak yang telah pulang dari sekolah dan dari bermain, mereka mencari ibunya ke rumah, mencari ibunya ke dapur, ke kamar, tapi sang ibu tidak diketemukan. Berlarilah ketiga anak ini keluar rumah untuk mencari sang ibunya, tapi tetap tidak diketemukan. Ketika anak ini menjadi bingung kemana sang ibu pergi, berjumpalah dia dengan seorang penebang kayu. Dan penebang kayu itu berkata, apakah kalian mencari ibu kalian? Iya, jawab anak-anak ini. Anak-anak, ibu kalian tadi saya lihat masuk ke dalam hutan. Cari di sana, karena kalian akan menemukan ibu kalian. Kemudian ketiga anak-anaknya ini berlarilah ke dalam hutan untuk mencari ibunya. Mereka sangat ketakutan. Mereka berlari ke dalam hutan. Ketika sampai ke penghujung hutan,
berjumpa dengan sebuah batu yang sangat besar. Dan di antara batu itu mereka melihat rambut ibu mereka yang terjepit di antara batu itu. Berteriaklah mereka bertiga memanggil nama ibunya. Tapi apa daya, sang ibu sudah tidak bisa. Sang ibu sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Sang ibu tidak bisa menjawab panggilan mereka. Mereka terus meratap-ratapin di dalam batu itu, memanggil nama ibunya. Akhirnya sambil dengan cara menangis mereka memohon ampun, tapi sudah terlambat. Semua penyesalan itu selalu datang terlambat. Akhirnya mereka mengguntinglah rambut sang ibu itu, menangislah mereka dan membawa pulang rambut ibunya itu. Sampai ke rumah mereka menangis dan terus menangis, tapi nasi sudah menjadi bubur. Sang ibu sudah tidak pernah kembali lagi. Jadi begitulah cerita dongeng saya pagi ini. Dongeng ini selalu ceritakan mama saya ketika kami menjelang tidur. Setiap kali kami menjelang tidur, saya tidak mau tidur kalau mama saya tidak menceritakan dongeng ini. Jadi mama saya selalu menceritakan dongeng ini, dongeng batu belah batu bertangkup. Jadi kami merasa takut sekali dengan dongeng ini. Setelah mama saya membacakan dongeng ini, baru kami tertidur. Jadi seperti itu. Makanya sampai sekarang pun saya masih ingat dongeng ini. Dongeng yang selalu dilantunkan mama saya, diceritakan mama saya ketika kami menjelang tidur. Dongeng yang berkisah batu belah batu bertangkup. Semoga dongeng saya pagi ini bisa menjadi pelajaran bagi semua dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sakapnya ya. Terima kasih.